Hai, perkenalkan nama saya Petrus Agripa Bureni. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat kok? Puji Tuhan, kita semua sehat-sehat. Baik, materi pokok kita hari ini adalah hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, tolonglah kami dan hikmat dan kebijaksanaan-Mu sepanjang proses pembelajaran kami hari ini. Biarlah berarti berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6. Yang pertama, memahami pengertian HAM berdasarkan Alkitab. Yang kedua, mendeskripsikan cakupan HAM. Yang ketiga, menuliskan butir-butir HAM yang disepakati PBB. Yang keempat, menjelaskan HAM menurut Alkitab. Yang kelima, mendeskripsikan pengertian kedaulatan Allah yang universal. Yang keenam, mendeskripsikan pengertian citra Allah pada diri manusia atau imago Dei. Kita mulai dengan pengertian hak asasi manusia dalam Alkitab. Alkitab tidak menggunakan istilah HAM, tetapi menuliskan tentang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang bermartabat, yang memiliki hak untuk diterima dan dihargai di mana saja. Karena itu pengertian HAM menurut Alkitab adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap makhluk mulia ciptaan Allah. Yang berikut cakupan hak ada 3. Yang pertama, hak-hak warga negara. Kedua, hak-hak politik. Dan yang ketiga, hak-hak ekonomi sosial. Kita perhatikan satu persatu. Hak-hak warga negara mencakup hak untuk hidup dan merasa nyaman, memiliki privasi, untuk berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama, berkumpul dengan damai. Yang kedua, hak-hak politik mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintah, dan sebagainya. Dan yang ketiga, hak-hak ekonomi dan sosial yang mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa, dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Baik anak-anak, di dalam Alkitab maupun di negara kita sudah mengatur tentang HAM. Tetapi dalam praktis sehari-hari masih terjadi pelanggaran di mana-mana. Berikut ini anak-anak akan menonton sebuah video yang bercerita tentang seorang warga miskin yang menuntut haknya untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Silahkan anak-anak mengikuti video tersebut. Selamat pagi Bapak Desa. Beta mau tanya kenapa kok beta keluarga miskin, tapi Bapak Desa sudah kasih bantuan langsung tunai. Tapi ada keluarga yang PNS, keluarga PKH, Bapak Desa punya kaur, dong bisa dapat. Di mana keadilannya ini Bapak Desa? Beta mau tuntut beta punya hak. Tolong dulu Bapak Desa, ini sonde adil. Terima kasih. Begini Bapak Ken, semua data nama su keluar dan kitong su bagi habis semuanya. Sekarang beta mau ambil uang kok kasih Bapak Ken dari mana ya? Nanti bantuan berikut lagi baru beta kasih. Tapi Bapak Ken diam-diam su. Jangan kasih sebar ini berita di mana-mana. Kalau Bapak Ken kasih tahu atau lapor di mana-mana, nanti beta hukum Bapak Ken. Dan Bapak Ken beta kasih keluar dari ini desa. Sekarang Bapak boleh pulang sudah. Ingat ya. Kalau ada apa-apa beta tahu sama Bapak Ken yang bilang. Oke. Baik Bapak Desa, permisi. Baik, kita lanjut dengan butir-butir HAM yang disepakati anggota PBB. Butir-butir HAM yang disepakati anggota PBB ada 30 pasal.
Di antaranya tentang setiap orang mempunyai hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan diri, diakui kepribadiannya, memperoleh pengakuan yang sama dalam hukum, dan keluar masuk suatu wilayah atau negara, mendapat suaka, berkebangsaan, bebas memeluk agama, dan berpendapat. Sekarang hak asasi manusia dalam Alkitab. Menurut Mazmur 133 berbicara tentang masyarakat yang hidup rukun bagi saudara, yang tidak saling menekan, menindas, memeras, menganiaya. Menurut pemazmur, masyarakat yang seperti ini tampaknya indah. Jikalau terjadi konflik dan perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan dengan baik. Kepada masyarakat yang seperti inilah Allah memberikan berkat-Nya. Pengertian kedaulatan Allah yang universal. Kedaulatan Allah yang universal adalah kedaulatan yang bersumber dari Allah sendiri. Artinya melanggar HAM berarti melanggar ketentuan Allah. Karena itu tidak ada satu lembaga pun atau satu orang pun termasuk negara yang berwenang membatalkan atau mengurangi hak-hak tersebut, kecuali Allah itu sendiri. Yang berikut citra Allah pada diri manusia atau Ibongo Dei. Manusia diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu harus dapat memantulkan Allah dalam kehidupannya, yang bermartabat, yang adil, benar, dan yang memiliki kasih. Materi kita cukup sampai di sini. Anak-anak akan belajar di rumah dengan mempelajari bagian-bagian Alkitab berikut. Yeremia pasal 22 ayat 13 sampai 19, Amos pasal 5 ayat 7 sampai 15, dan pertama Raja-Raja pasal 21. Setelah itu anak-anak silahkan membuat cerita singkat tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berdasarkan bagian-bagian Alkitab itu. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Oke, menutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami datang dan kami berdoa. Amin. Oke, pertemuan kita sudah selesai. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati anak-anak.